kedua akan menjelaskan mengenai awal mula perpecahan dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Rizkia dengan NIM 324244028. Saya Feni Dwi Agustin dengan NIM 32424014. Perlu diketahui bahwa Sabaiyah ini terpecah menjadi dua kelompok. Jadi yang pertama ada kelompok Khawarij dan yang kedua ada kelompok Syiah. Kendati di antara keduanya ini terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok, namun dasar-dasar pemikirannya setali tiga uang. Baik Khawarij maupun Syiah muncul pada peristiwa fitnah atas diri Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, apa sih perbedaan antara Khawarij dan juga Syiah ini? Nah, Khawarij dan Syiah direkayasa sedemikian rupa oleh tokoh-tokohnya supaya dapat memecah belah umat. Ibnu Saba dan teman-temannya menabur beragam benih untuk menyuburkan kelompok-kelompok pengikut hawa nafsu itu. Permusuhan guna memecah belah umat sebagaimana yang terjadi di era ini, itulah yang diterapkan oleh musuh-musuh Islam untuk mengadu domba kaum muslimin, yakni dengan istilah yang mereka namakan blok kanan dan juga blok kiri. Mereka mengkotak-kotakkan kaum muslimin menjadi berpartai-partai, partai sayap kanan dan juga partai sayap kiri. Kemudian kita akan lanjut ke materi iftiraq atau perpecahan. Iftiraq sendiri itu mulai terjadi setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu terbunuh, yakni pada masa kekhalifahan Utsman. Nah, kekhalifahan Utsman sendiri itu belum terjadi perpecahan yang serius. Namun ketika meletus fitnah di antara kaum muslimin pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, barulah muncul kelompok Khawarij dan juga Syiah ini. Nah, sementara pada masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, bahkan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan sendiri itu belum terjadi sama sekali perpecahan yang sebenarnya. Lantas, apa sih sebab-sebab perpecahan Islam itu? Akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya, sebab-sebab perpecahan. Yang pertama yaitu faktor terpenting yang memicu terjadinya perpecahan dan yang terdahsyat efeknya terhadap umat adalah konspirasi dan makar yang dilancarkan oleh berbagai kaum pemeluk agama seperti kaum Yahudi, Nasrani, Sabiun atau penyembah binatang dan dewa-dewa. Ada juga Majusi dan Dahriyun atau disebut ateis. Dan yang kedua itu pentolan-pentolan ahli ahwa atau pengikut hawa nafsu yang berusaha mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok di balik awan hitam perpecahan. Berikut para pengikutnya yang senantiasa menebar huru-hara banyak kita dapati di antara pengikut-pengikut golongan sesat yang berusaha meraih keuntungan pribadi di balik perpecahan tersebut. Demikian memuaskan syahwat, hawa nafsu, atau demi kepentingan golongan, suku, kabilah, dan lainnya. Dan yang ketiga ada kebodohan. Kebodohan adalah salah satu faktor pemicu terjadinya perpecahan. Kebodohan merupakan penyakit akut yang sangat sulit disembuhkan yang pada waktu bersamaan menciptakan atmosfer perpecahan. Kebodohan yang dimaksud ini yaitu kebodohan dalam bidang agama, baik kebodohan dalam aspek akidah maupun aspek syariat. Nah, untuk selanjutnya perpecahan zaman Khalifah Utsman, yang dimana ada perang Jamal terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah. Tidak hanya memperlihatkan perpecahan politik, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang pada perkembangan teologi dan politik dalam Islam. Dan yang kedua ada perang Siffin, salah satu peristiwa kunci yang memicu perpecahan umat Islam. Perang ini terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian menyebabkan munculnya kelompok Khawarij yang secara radikal menentang kedua kubu tersebut. Kesimpulannya, komitmenlah kepada ketetapan-ketetapan ulama dalam mewujudkan maslahat umat dan dalam menghadapi problematika utama kaum muslimin. Mereka wajib berpegang dengan arahan-arahan ahli ilmu, ahli fikih, dan ulama berpengalaman demi mewujudkan kemaslahatan umat, memelihara persatuan, dan menjaga umat dari ancaman perpecahan.